Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan, di mana terlihat sebuah pemandangan yang sangat indah di Istana Negara saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ini dia videonya. Teman-teman, ini adalah pemandangan yang sangat indah saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Istana Negara. Waduh, saya nggak bisa lagi berkata apa-apa, teman-teman. Ini sebuah momen yang sangat indah. Terlihat ada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan juga Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Dan uniknya, Presiden Prabowo diapit oleh bapak dan anak. Wah, ini keren banget loh. Tapi kok mantan presiden yang wanita itu nggak kelihatan ya? Di mana ya teman-teman ya? Kalau Pak SBY kan presiden ke-6, beliau sudah membuat sebuah video kemarin mengucapkan selamat dan juga minta maaf karena beliau tidak bisa hadir di Istana Negara dan juga tidak bisa hadir di gedung DPR MPR saat sidang tahunan kemarin, dan beliau menyampaikan beberapa pesan untuk Presiden Prabowo Subianto. Ya oke lah, Pak SBY kan sedang berobat di luar negeri teman-teman, otomatis beliau tidak bisa hadir. Tapi yang satu itu kok nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Kok nggak pernah kelihatan? Dan Mas Wapres Gibran menggunakan topi khas dari salah satu daerah di NTT. Ya, apakah ini pesan yang mendalam dari seorang Wapres atas bencana yang terjadi di Flores kemarin? Karena YouTuber Nusantara, beberapa tim dari kami kemungkinan besar akan berkunjung, akan mendatangi daerah bencana yang ada di NTT dan membawa seluruh donasi dari netizen Nusantara, dari para penonton YouTuber Nusantara, dari penonton Opung, penonton Mas Agri, penonton saya, penonton Bang Bill, penonton siapa lagi teman-teman. Pokoknya semua YouTuber Nusantara penontonnya yang menyumbangkan donasinya akan dibawa langsung ke NTT oleh beberapa tim dari YouTuber Nusantara. Jadi nantikan dokumentasi kami teman-teman ya, agar ini juga memberi kepercayaan bagi kalian kalau memang donasi ini sampai ke masyarakat terdampak bencana. Wah, luar biasa. Kira-kira siapa yang kepanasan teman-teman? Itu pertanyaan pentingnya. Siapa yang kepanasan melihat tiga tokoh bangsa ini, pemimpin bangsa ini duduk bersama? Waduh. Pasti kan ada yang kepanasan tuh. Pasti kan ada yang gak terima tuh. Kok bisa-bisanya gitu ya kan? Siapa-siapa ketika calon wali kota, dan itu sudah ada ijazah. Ya, dia masih tukang kayu waktu itu, pengusaha mebel. Bagaimana mungkin mengintervensi sekelas UGM ketika belum seorang apa-apa? Kalau misalnya ketika dia presiden, mungkin kita bisa berlogika UGM takut buatin aja ijazah palsu. Tetapi ijazah ini sudah ada sebelum dia wali kota kok. Bagaimana mungkin kekuatan Pak Jokowi yang ketika itu bukan siapa-siapa lalu berani mendikte UGM untuk mengeluarkan ijazah palsu? Betul. Itu apa? Semua nalar yang sangat mencederai akal sehat publik. Yang terakhir dari saya, tadi soal yang asas ketiga, asas manfaat dari. Betul banget Bung David Pajung. Gimana ceritanya Pak Jokowi dianggap ijazahnya palsu, sedangkan waktu maju wali kota menggunakan ijazah yang sama. Kemudian mereka menarasikan bahwa dibuat di Pasar Pramuka. Bisa-bisanya dibuat di Pasar Pramuka. Kok bisa-bisanya gitu dibuat di Pasar Pramuka? Terus tahunnya, paling lucu nih, tahunnya di atas tahun 2010. Kan konyol. Pak Jokowi jadi wali kota Solo 2005. Gelarnya sudah insinyur kehutanan. Dari mana coba logikanya? Makanya kalau mau memframing, mau membuat isu, itu yang cerdas dikit, yang cerdas dong. Jangan macam orang yang tidak punya akal. Keren banget tadi David Pajung membuka logika dan nalar kita, teman-teman. Oke, Pak, kalau ijazah kan Pak Bambang Tri bilangnya 008112 ya Pak ya? Bentar teman-teman. Ini adalah teman SMA Pak Jokowi. Teman SMA Pak Jokowi yang akhirnya bersuara. Kalau Pak Bapak sendiri udah ijazahnya bisa dilihat Pak? Bisa Pak, ini tadi dia udah Pak Rio ini mengeluarkan ijazah 01 008106. Oh ini ya? Saya Pak.
Jadi di sini 008106. Ini sudah berbeda dengan seperti yang disampaikan oleh si Bambang Tri itu. Jadi di video Pak Bambang itu bilangnya bahwa ijazahnya Pak Joko ini dipakai oleh Pak Jokowi. Dia bilang ijazahnya Pak Joko Wahyudi bernomor 008112. Padahal yang aslinya Bapak 008106. Oke. Kalau Bapak sendiri berarti Pak. Berarti kalau Bapak sendiri berarti teman SMA-nya Pak Jokowi dulu. Iya, satu kelas. Satu kelas. Beliau masuk sampai lulus tahun berapa tuh Pak? Tahun 80. 80. Iya. Lulusnya atau masuknya tuh? Lulusnya. Masuknya 76. Oke. Wah, gimana ini? Kalau teman SMA Pak Jokowi aja sudah angkat bicara dan mengaku bahwa beliau teman sekelas, bahkan beliau ada ijazah, dan kemungkinan besar ijazah teman SMA Pak Jokowi tadi sama dengan ijazah Pak Jokowi. Kira-kira gimana mereka mau membantah, teman-teman? Gimana mereka mau membantah? Katanya kan si Michael Sinaga itu katanya dia dapat bukti bahwa ijazah SMA Pak Jokowi bermasalah. Ijazah SMA Pak Jokowi ada kecurigaan dan lain sebagainya. Gimana cara mereka membuktikan kalau teman SMA Pak Jokowi masih ada dan masih hidup dan mereka masih bisa memberikan kesaksian? Gimana kira-kira nasib mereka nanti? Ini kan makin konyol. Teman SMA Pak Jokowi sudah bicara, teman kuliah Pak Jokowi juga sudah bicara. Kalau teman kuliah masih banyak yang hidup tentunya, ya kan? Ada beberapa orang yang mungkin saja nanti kalau masuk sidang perkara pokok akan menjadi saksi di pengadilan. Dan tentu saja kalau teman-teman saksi hidup ini bersaksi, ya gimana cara mereka mau membantah? Kemudian ijazah mereka dengan ijazah Pak Jokowi sama. Gimana cara mereka mau membuktikan kalau itu palsu? Kan nggak bisa sama sekali, teman-teman. Karena kuncinya ya di situ. Perbandingan antara ijazah Pak Jokowi dengan teman-teman SMA Pak Jokowi. Karena bagi saya sepertinya sekarang untuk mencari teman-teman SMA Pak Jokowi itu tidak sulit. Mungkin 4-5 orang masih bisa lah kita dapat teman SMA Pak Jokowi. Tadi udah ada satu yang bersaksi, ya kan. Kemudian nanti kalau ada tambahan lagi dari teman kuliah Pak Jokowi, kan kalau teman kuliah udah banyak lah ya, udah sering reuni dan segala macam. Kalau semuanya itu sama, linear, ya gimana nasib kalian para tersangka, para terdakwa ini? Ya adalah masuk periode aja lah, nggak usah berlama-lama, ya kan, nggak usah mencuri-curi waktu, ya kan. Kata Pak Jokowi, ya kalau memang kalian punya bukti, masuk ke sidang perkara pokok. Karena kalau kalian memang benar bisa membuktikan kalau itu palsu, ya kalian bebas. Tapi kalau kalian tidak bisa membuktikannya, ya kalian masuk bui. Hari ini tanggal 14 Agustus 2026. Wah, apa ini? Jadi tadi pas sekitar jam 3:30 atau jam 4 ya, saya tahajud dan saya apa ini? habis tahajud terus berdoa ya. Dari tahajud sampai berdoa itu, sampai selesai berdoa, ini boleh percaya boleh tidak, secara kasat mata saya digambarkan presiden yang akan terpilih oleh rakyat 2029. Wow, bisa gitu. Cuma saya belum bisa bilang ya. Saya hanya bisa menyampaikan buat semua, lebih baik rangkullah. Jangan diserang terus. Itu aja pesannya. Jangan diserang Saya hanya terus. suruh diminta untuk menyampaikan hal itu aja. Jangan terus-terusan menyerang, karena nanti yang rugi kalian sendiri. Wow. Karena Siapa itu? secara Apa itu? Apa itu? ini ya, masing-masing ya, secara masing-masing itu belum ada penerus dari kalian. Jadi pesannya, rangkullah, jangan dimusuhin. Siapa yang Dirangkul. dirangkul nih? Siapa yang dirangkul nih? Pertanyaannya, siapa yang mau dirangkul? Siapa yang jangan diserang? Siapa itu? Ini masih menimbulkan banyak pertanyaan nih. Waduh. Nah, tapi tadi dia bilang apa namanya? Dia bilang bisa percaya, bisa tidak. Ya, benar juga sih. Ya terserah kalian. Apakah kalian mau percaya atau tidak, itu kembali ke kalian. Cuman tadi dia cuma bilang rangkul lah. Siapa yang boleh dirangkul? Dan dia sudah melihat siapa presiden terpilih oleh rakyat 2029. Nah, kira-kira siapa tuh? Nah, ini kan makin membingungkan kita semua, teman-teman. Kira-kira siapa tuh? Nggak ada nama, nggak ada clue, nggak ada ciri-ciri.
Jadi ya balik lagi, kalau kalian mau percaya silakan, mau tidak percaya juga silakan. Tidak ada paksaan teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya ya menganggap ini hanyalah hiburan gitu ya kan. Hiburan bagi kita semua. Bukan sebagai pengingat, bukan sebagai hiburan gitu. Tak mau lama. Jokowi ingin perkara segera disidangkan. Roy Suryo bagaimana? Besar. Kenapa? Ya, mereka nggak mau masuk ke sidang pokok perkara. Mungkin karena mereka nggak mau terbongkar. Siapa nama besar di belakang mereka? Inilah yang saya pikir paling masuk akal. Teman-teman, di antara semua kemungkinan jawaban, inilah yang menurut saya sekali lagi paling masuk akal. Kenapa? Karena dalam hal ini nama besar tersebut jelas ya. Jelas akan hancur reputasi politiknya apabila ketahuan sebagai dalang dari isu dugaan fitnah yang nggak kelar-kelar ini. Bukan cuma nggak kelar-kelar, isu ini juga nggak ada manfaatnya buat bangsa ini. Bukan cuma nggak ada manfaatnya buat bangsa ini. Isu ini jelas mempolarisasi anak-anak bangsa. Kalau maju ke sidang pokok perkara, habis itu aktor intelektual. Pasti ketahuan, pasti kebongkar. Dan keselamatan Mas Roy Suryo di sini bisa jadi terancam. Bisa. Kenapa saya yakin ada nama besar di balik isu konyol ini? Pertama, ya Pak Jokowi sendiri yang bilang. Ya, saya kutip dari kantor berita Detikcom, Pak Jokowi secara gamblang menyatakan bahwa ada orang besar dengan agenda politik tertentu yang membackingi isu ini. Beliau bilang, kan sudah saya sampaikan. Feeling saya mengatakan ada agenda besar, ya agenda politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang membackup, ya itu saja. Kata Pak Jokowi pada tahun 2025 lalu. Alasan kedua, karena memang kasus ini sudah berlangsung sangat lama sekali, ya. Dan nampak sekali sebelum proses hukum masuk ke tahap pengadilan, muncul tuh orkestrasi opini yang masif, terstruktur, tapi ngawur secara substansi. Saya pikir bukan kebetulan lah, mulai dari ex-wapres, ya, pengamat, akademisi, hingga buzzer dan clipper di media sosial serentak mendadak ngawur, ya. Logika mereka kacau dengan mengatakan bahwa kalau ijazahnya asli, ya tunjukkan saja. Ya tunjukkan saja. Seolah mereka lupa bahwa ijazah adalah dokumen pribadi, seolah mereka lupa bahwa logika dasar, ya, bahwa dia yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Ya, bukan si korban yang dituduh yang harus membuktikan. Dan kenapa bisa serentak ini? Dan kenapa bisa selama ini? Nggak mungkin, nggak ada orkestrasi. Dan nggak mungkin orkestrasi ini bisa sepanjang ini kalau tidak ada yang menyuntikin bensin ke dalam tangki. Ya, masuk akal juga ya. Selain kalau sidang ini masuk ke pokok perkara, Roy Tiva akan dibui karena memang dia tidak punya bukti, dia tidak bisa membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Yang mungkin saja bohir dia juga akan kebongkar. Yang menyuntikkan bensin ke mereka-mereka ini juga akan kebongkar. Yang menyusun strategi-strategi untuk menyerang Pak Jokowi melalui mereka-mereka ini juga akan kebongkar. Itulah mungkin yang tidak mereka inginkan, teman-teman. Tidak mereka inginkan. Karena ya mungkin ya ada perjanjian gitu. Kalau gue kebongkar habis lu ya. Kalau ya gitu-gitulah ya kan. Kalau ada bohirnya, sekali lagi kalau ada bohirnya. Cuma kan selama ini belum terbukti. Karena ya memang bohir kelihatan ya, tentu tidak. Bohir kan selalu di belakang layar, teman-teman. Selalu di belakang layar. Ini Bapak kenal hukum nih. Ya, Siapa yang berhak menyatakan ijazah itu asli atau tidak? yang berhak aparat penegak hukum. Kalau kemudian yang dipersoalkan keaslian ijazah nanti sampai litigasi, tentu putusan hakim. Ya, enggak, yang sekarang ketika dia masuk itu siapa yang berhak? Yang berhak sekarang kan sudah dinyatakan asli oleh penyidik. Jadi Tunggu dulu, bukan dari sebentar. UGM, bukan dari yang bersangkutan. Jadi yang sekarang ini terkonfirmasi asli itu yang menyatakan adalah penyidik. Penyidik itu sudah untuk menyatakan asli, sudah memeriksa saksi-saksi dan ahli plus hasil labkrim, labor kriminal. Kemudian itu dinyatakan asli. Ya, jadi begini. Ya. Kalau Bapak mengatakan labkrim yang berhak menentukan ini asli tidak asli, ketika saya punya masalah nanti saya tinggal bawa aja ke sini. Pak, tolong Pak. Jangan dipotong. Ini maksud saya gitu. Prof, jangan dipotong seperti itu. Untuk dinyatakan asli oleh penyidik itu dasarnya adalah pemeriksaan saksi yang berhak itu dari UGM. Saya ingin tahu aja yang berhak menurut Bapak siapa gitu. Yang berhak, secara hukum. Ya, jadi persoalan ijazah palsu tadi. Siapa yang berhak dan siapa yang berwenang? Sudah. Sebentar ya Pak. Ini kan by proses ini, hukum acara ini. Ini kan bicara hukum kita. Nah makanya saya katakan coba lihat peraturan undang-undangnya bahwa memang aparat hukum dia lah yang berhak dan punya yang berhak dan berwenang menetapkan ini asli tidak. Baik. Saya ingin tahu pasal berapa itu. Jadi ini bukan persoalan pasal ini sebetulnya. Ini persoalan. Kan tentu harus ada undang-undangnya, ada peraturannya iya, gitu kan. Ada dasarnya benar ada dasarnya. Siapa yang mengatakan ya, ini palsu tidak palsu? Ini asli atau tidak asli? Ada proses hukum pengadilan. acaranya. Siapa yang komplain terhadap ijazah itu?
Pertanyaan itu dulu. Pertanyaan itu. Tidak, saya tidak bertanya soal komplain, Pak. Saya bertanya soal siapa yang berwenang, siapa yang punya kewajiban, siapa yang berhak mengatakan ini asli atau tidak asli. Kalau tidak dipersoalkan. Baik, saya pertegas. Artinya kalau maksud Prof di sini, kalau memang selesai di tingkat lapor krim pada saat penyelidikan itu dinyatakan oleh Baris Krim ini adalah identik, sehingga itu dipakai oleh JPU, dipakai nanti di persidangan. Artinya bukan pengadilan yang menentukan aslinya begitu ya. Itu maksud Prof. Bukan begitu. UGM yang menyatukan jadinya. Ya bukan UGM juga menyatakan itu lapor. Kalau begitu ketika itu dasar yang dipakai. Saya memahami Prof ya. Silakan aja kita lapor kepada Baris Krim kan. Saya memahami kan? opini atau pendapat Prof terkait dengan itu karena memang Prof basicnya bukan hukum ya. Dia berproses semua. Dia berproses untuk dinyatakan bahwa ijazah ini palsu atau tidak palsu. Ketika tidak dipersoalkan, siapa yang berwenang untuk menyatakan palsu tidak palsu? Tidak ada kalau tidak dipersoalkan. Ketika dipersoalkan, baru muncul siapa yang kemudian kompeten untuk menyatakan bahwa ini palsu atau asli. Bentar, ini siapa juga yang tulis di atas orangnya dukung Jokowi, dukung Roy? Saya nggak tahu nih siapa yang pendukung Roy, siapa yang pendukung Jokowi, siapa nih, yang mana nih? Coba teman-teman, coba kasih penjelasan. Tadi Jokowi, menurut beliau begini, ternyata salah seorang anggota MK mengatakan ini ijazah saya asli kok. Ternyata dia juga bisa menyatakan dia asli gitu kan. Terus yang berarti ini ya peraturannya yang mana, undang-undangnya mana gitu. Berarti dia sendiri bisa mengatakan dia asli. Ini hukum ini jangan istilahnya ya tanda petik lah, jangan saya nak perut kita gitu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sebenarnya nih ya, yang berhak menentukan ijazah itu asli atau palsu, yang pertama menurut saya nih UGM. Udah pasti UGM yang mengeluarkan ijazah itu. Otomatis dia tahu kertasnya yang mana yang asli, watermark yang mana yang asli, ya kan, security indeks atau security apa itu yang mana yang asli. Itu kan UGM yang tahu. Kemudian mungkin bisa mereka bandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Kemudian UGM pasti simpan arsip ijazah Pak Jokowi. Karena kalau orang pertama kali lulus, kita kan ketika mengambil ijazah, kita harus fotokopi. Kemudian disahkan ya kan oleh UGM, oleh kampus. Dan UGM, pihak kampus mengambil selembar sebagai arsip. Itu aja intinya. Kalau UGM masih pegang arsip ijazah Pak Jokowi yang sama dengan yang dipegang Pak Jokowi, ya udah clear. Kemudian kalau ini masuk ke ranah hukum, yang pertama mungkin yang bisa mengatakan ini asli atau palsu ya pengadilan. Kalau kepolisian hanya bisa mengatakan ini identik atau tidak identik, ini sama dengan ijazah lainnya atau beda. Kalau sama, ya udah otomatis nanti persidangan ataupun hakim melihat hasil lab krim, juga mungkin melihat fisiknya ijazah Pak Jokowi dengan ijazah-ijazah lainnya. Kalau itu sama, ya udah asli nanti hasilnya, gitu loh. Inilah yang sulit untuk dibantah oleh Roy Suryo dan juga Tifa ketika masuk ke sidang perkara pokok, ketika masuk ke pembuktian di persidangan. Karena apa argumentasi mereka? Nggak ada. Yang mereka narasikan selama ini sudah dibantah. Bantahannya pun gampang, mudah banget. Kemudian mengenai foto Dumatno, waduh. Kalau arsip yang dipegang oleh UGM itu sama dengan foto yang ada di ijazah Pak Jokowi sekarang, ya udah selesai itu Pak Jokowi, clear. Terus nanti kalau Dumatno datang, dia mungkin bawa fotonya di tahun 80-an atau segala macam. Dibandingkan dengan foto yang dipegang Pak Jokowi, foto dirinya sendiri tahun 80-an mungkin. Dibandingkan, oh iya memang ini Pak Jokowi bukan Dumatno, clear. Dengan kesaksian Dumatno. Ini kan apa ya teman-teman? Orang ini sedang berorkestrasi, sedang sedang bergulat dengan pikirannya sendiri yang belum tentu benar, cuman dipaksakan agar itu benar adanya. Ini yang bahaya teman-teman, ini yang bahaya. Dan tadi kita bisa melihat bagaimana perasaan kalian melihat video Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran duduk satu deret teman-teman, dan disorot kamera, saling berbincang, ketawa ketiwi, sangat akrab, sangat hangat, sangat cair. Orang yang selama ini ingin agar perpecahan terjadi antara Pak Prabowo, Mas Gibran dan Pak Jokowi
makin kecele teman-teman, makin kecele. Apa yang mereka usahakan selama ini, memframing hubungan Mas Gibran dan Pak Jokowi, memframing hubungan Pak Jokowi, Gibran dan juga Prabowo, itu buyar semuanya, buyar. Tidak ada jarak antara Presiden Prabowo dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo, dan mereka pasti sakit hati teman-teman, pasti sakit hati. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.